Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, kalangan muslim liberal sering melontarkan gagasan tentang perlunya liberalisasi pemikiran Islam agar umat Islam maju sebagaimana yang dicapai Barat dewasa ini. Menurut mereka, liberalisasi pemikiran Islam adalah kunci bagi kebangkitan kembali kaum muslimin. Benarkah begitu? Jika kita sepakat bahwa salah satu simbol kemajuan Islam adalah tingginya produktivitas para ulama kaum muslim dalam menghasilkan karya berupa buku, mari kita bandingkan realitas berikut ini. Pada masa-masa keemasan peradaban Islam, tentu ratusan tahun silam sebelum adanya gagasan liberalisasi pemikiran Islam yang muncul, sejumlah ulama dan ilmuwan muslim telah menghasilkan banyak karya tulis dalam bentuk buku. Bahkan banyak di antara mereka yang menghasilkan ratusan judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satu contohnya adalah Ibnu Sina yang terkenal di barat sebagai Avicenna, misalnya, adalah seorang pakar kedokteran terkemuka hingga abad ini. Ia meninggalkan karya sekitar 267 buku, dan Al-Qanun fi at-Tibb adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Lalu ada Ibnu Rushd yang terkenal di barat sebagai Averroes, seorang dokter sekaligus pakar fikih dari Andalusia. Dan Al-Kulliyat adalah salah satu bukunya yang terpenting dalam bidang kedokteran. Ada pula Al-Khwarizmi, ahli matematika, penemu angka 0, sekaligus pencipta salah satu cabang ilmu matematika algoritma. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal abad ke-12 dan terus dipakai selama 400 tahun hingga abad ke-16 sebagai bukti pegangan dasar oleh universitas-universitas di Eropa. Buku geografinya berjudul Kitab Surat Al-Ard yang memuat peta-peta dunia pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Banyak sekali para ilmuwan muslim yang sebenarnya telah membuka cakrawala pemikiran kita bahwa sebenarnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain dalam rangka untuk kita gali potensinya dengan tujuan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kemudian kita menggali potensinya, kita mengeksploitasi saja, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, melainkan dengan para penemu-penemu dan ilmuwan muslim ini, harapannya kita akan semakin bersyukur kepada Allah bahwa semuanya Allah ciptakan untuk manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga wajarlah di masanya para penemu dan para ilmuwan muslim ini senantiasa menghantarkan Islam pada kemuliaan, dan mereka lah yang kemudian membawa kejayaan Islam hingga dikenal di seluruh penjuru dunia. Mereka lah diantaranya yang telah memberikan banyak sekali sumbangsih bagi kemajuan peradaban Islam pada masa lalu yang masih terasa denyutnya hingga sekarang. Justru pada saat orang-orang Eropa masih bergulat dengan masa kegelapannya panjang, dan tanpa kehadiran mereka, kemajuan peradaban Barat saat ini tidak mungkin terjadi. Secara jujur, hal ini diakui oleh seorang cendekiawan Barat, Montgomery Watt, yang menyatakan peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, dan Barat bukanlah apa-apa. Kemudian ada lagi Jacques Cherister juga berkomentar, selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Maka pemirsa Baitul Ilmi TV, bagaimana dengan produktivitas kalangan muslim liberal saat ini yang mereka menginginkan Islam agar lebih modernis, Islam agar lebih sesuai dengan zamannya, bahkan istilah sekarang yang lagi marak ada moderasi Islam atau moderasi beragama? Maka sangatlah
jauh dari pemikiran Islam jika kita meninggalkan Islam itu dan hanya mengambil sebagian, misalkan saja sholatnya sajakah, puasanya sajakah, atau ibadah maghdha sajakah, tanpa kemudian menjadikan Islam itu utuh. Maka mereka yang menjadikan Islam itu hanya sebatas formalitas dan ditolak belakang, sama halnya dengan menjauhkan Islam dari umatnya. Maka marilah kita jauhkan pemikiran-pemikiran yang menjumutkan pemikiran kaum muslimin, yang menjadikan kaum muslimin semakin jauh dari agamanya, dengan kembali kepada aturan Allah, syariat Allah, dan berusaha untuk menerapkannya baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, bahkan bernegara. Wa'alam bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.